Sesudah malam fajar merata bersama Yesus, surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari bermain. Sesudah malam pertemuan indah, tiada menangis, tiada kesal. Di negeri mulia tak lagi pisah. Sesudah malam hidup kekal. Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi. Sebelum kita mulai renungan kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Saat ini kami akan memulai renungan pagi kami, kiranya Engkau membantu kami semua agar kiranya kami dapat memahami pelajaran ini dengan baik dan pelajaran ini dapat menjadi penuntun dalam kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan. Kiranya Engkau ada bersama-sama dengan kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pemirsa sekalian, renungan pagi kita pada hari Minggu 30 Maret 2025 memiliki judul Hari Dokter. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Kolose 4 ayat 14. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Di Amerika Serikat, tanggal 30 Maret adalah Hari Dokter. Pada tahun 1930-an, Nyonya Charles Almond dari Winder, Georgia, menyarankan agar suatu hari diperingati setiap tahun untuk menghargai dan memberi penghormatan kepada orang-orang yang berprofesi medis. Tanggal 30 Maret dipilih karena pada tanggal itulah di tahun 1842 obat bius pertama kali digunakan. Sebagai agen anestesi dalam pembedahan oleh Dr. Crawford Long, seorang dokter dari Georgia, kontribusinya terhadap operasi tanpa rasa sakit memang merupakan sebuah tonggak bersejarah di dunia medis. Peringatan Hari Dokter pertama kali diadakan pada tahun 1933 ketika warga Barrow Country, Georgia menempatkan bunga anyelir merah di kuburan para dokter yang telah meninggal, termasuk makam Dr. Long. Namun baru pada tahun 1990, Kongres secara resmi menetapkan tanggal 30 Maret sebagai Hari Dokter Nasional. Kehidupan seorang dokter di Amerika bisa sangat membuat frustasi. Tanggung jawab dan kehormatan tertinggi seorang dokter adalah menjadi pendukung pasien. Tetapi tekanan dari masyarakat, pemerintah, pengusaha, dan perusahaan asuransi untuk mengurangi biaya di saat yang sama meningkatkan kualitas, menciptakan ketegangan dilema etika yang konstan yang sebelumnya tidak dialami oleh para dokter beberapa tahun yang lalu. Borosnya pengelola perawatan, dokumen yang menumpuk, mengurangi pengembalian pembayaran, jam kerja yang panjang, ketakutan akan tuntunan hukum, kehidupan keluarga yang tercerai-berai, utang pendidikan yang sangat besar, dan hilangnya otonomi telah mendorong banyak dokter ke jurang kehancuran. Banyak yang memilih untuk pensiun dini atau memasuki bidang-bidang non-klinis. Bagi mereka yang tidak berkecimpung dalam bidang medis, terkadang sulit untuk mendapatkan banyak simpati atas penderitaan dokter saat ini karena mereka masih bisa menikmati pola hidup yang relatif sangat nyaman dan prestis masyarakat yang cukup besar. Ketika Yesus menyembuhkan 10 penderita kusta, hanya satu orang yang kembali untuk berterima kasih kepadanya. Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lukas 17 ayat 17 dan 18. Bahkan
Tabib hebat pun menyesalkan kurangnya rasa terima kasih tersebut. Meskipun Anda tidak boleh lupa bahwa Tuhanlah sumber segala kesembuhan, luangkan waktu sejenak hari ini untuk menulis catatan singkat kepada dokter Anda dengan mengungkapkan ucapan terima kasih dan penghargaan Anda. Ini akan sangat membantu membuat hari mereka bahagia, dan hal ini bahkan mungkin akan membuat mereka tampak tidak terdesak dan tertekan ketika Anda mengunjungi mereka di kantor mereka. Terima kasih Tuhan atas hamba-hambamu, para medis yang menyalurkan kesembuhanmu kepada begitu banyak orang. Gregory R. Wise. Tuhan memberkati. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Saat ini kami telah selesai mendengarkan renungan pagi, saat ini kami telah selesai mempelajarinya. Bantu kami Tuhan agar kami tahu untuk mengucapkan terima kasih kepada siapapun itu. Tuhan, kami adalah manusia yang lemah, kiranya Engkau ada bersama-sama dengan kami sepanjang hari ini, agar kiranya apapun yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Kami menyerahkan segala kehidupan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin.